Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Hari ini Selasa, tanggal 15 Juli tahun 2025. Kembali bersama saya Pendeta Heri, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Amos pasalnya yang keempat ayat 6 sampai yang ke-13. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala kasih penyertaan-Mu. Saat ini kami ingin kembali mendengarkan kuasa firman-Mu. Tuntunan Roh Kudus menyertai kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pakai hamba-Mu saat ini, di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Amos pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-13 dengan judul perikop orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya membawa tema bagi kita saat ini, jangan menjadi orang bebal. Pernahkah dalam kehidupan kita diberi nasihat ataupun teguran dalam kehidupan kita? Biasanya nasihat ataupun teguran bertujuan agar dalam kehidupan kita terjadi perubahan, di mana dulu kita adalah orang jahat. Setelah menerima nasihat, teguran, dan dengan hati yang terbuka, kita menjadi orang yang baik. Inilah yang dikatakan perubahan yang hakiki. Tetapi jemaatku yang diberkati oleh Tuhan, apabila kita hanya mendengarkan saja firman Tuhan dan tidak melakukannya, maka kita menjadi orang yang bebal. Nah, kembali dalam nas kita saat ini, di mana dalam nas kita saat ini, dalam kitab Amos, kita dapat melihat contoh orang bebal, yaitu orang Israel pada zamannya, terkhusus para pemimpin Israel, di mana dalam kehidupan duniawi mereka, pun juga dalam kehidupan rohani mereka di kota Samaria pada saat itu, mereka tidak melakukan perintah dan kehendak Allah dalam hidup mereka. Mereka melakukan perbuatan yang sangat-sangat menentang kehendak Allah. Nah, oleh itulah Nabi Amos memberikan satu penghukuman yang akan ditimpakan Tuhan kepada bangsa Israel dengan lebih terperinci lagi. Penghukuman itu akan datang dalam bentuk bencana pertanian dan juga mengakibatkan kelaparan dan sengsara dalam kehidupan para pemimpin, pun juga dalam kehidupan seluruh umat Israel. Nah, mereka mengalami kelangkaan bahan pangan sebab kemarau dan wabah hama menggagalkan panen, dan juga terdapat penyakit, konflik sosial, dan bencana alam akan silih berganti menyerang. Tidak ada bangsa yang dapat bertahan melewati semuanya itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, namun yang mengejutkan, sekalipun bangsa Israel telah ditegur, dinasehatkan, bahkan dihajar dengan semua malapetaka tersebut, mereka tetap tidak berbalik kepada Allah yang hidup. Hati mereka telah mengeras, mereka telah menjadi orang bebal. Sekarang, jika ancaman dan hukuman tidak berhasil membuat orang bebal bertobat, apa yang akan terjadi? Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-12, sebab itu demikianlah akan kukatakan kepadamu, hai Israel, oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jelas sekali dikatakan apabila bangsa Israel tidak mau mendengar teguran Allah, mereka akan mengalami kebinasaan. Tetapi apabila mereka mau mendengar dan hidup dalam pertobatan dan kembali melakukan kehendak Allah, maka mereka akan diselamatkan. Disinilah kita melihat, walaupun Allah memberikan penghukuman, tetapi Allah adalah kasih dan Allah itu adil. Ia tetap mengasihi dan memberkati umatnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui nas ini kita dapat belajar mengenai kebebalan
Orang bebal bukan hanya orang yang gagal bertobat sama sekali. Ia mungkin merespon panggilan Allah dan berbalik, tetapi ia berbalik setengah arah saja. Pertobatannya tidak tuntas. Nah, disinilah renungan bagi kita semua. Seorang yang bertobat untuk berdosa, ia harus menyerahkan pertobatan itu total kepada Allah. Orang bebal harus menjadi orang yang lemah lembut dan hiduplah dalam pertobatan. Di sini Tuhan Yesus berkata, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Artinya adalah pertobatan setengah hati bukan pertobatan sejati. Karena itu sama saja dengan bukan pertobatan. Demikian juga ibadah yang dilakukan dengan setengah hati bukanlah ibadah sejati. Jika kita bertobat, bertobatlah dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, saat ini kita hidup dalam masa anugerah dan pertobatan di dalam Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus kita manusia dari dosa. Dan Ia hidup dan Ia menang dari kuasa dosa, dari kuasa maut, dan Ia mengajarkan kita untuk menanggalkan semua dosa dan kesalahan kita, dan kita hidup dalam anugerah dan damai sejahtera Allah. Hidup dalam anugerah dan damai sejahtera Allah hanya didapatkan bagi setiap pribadi, setiap jiwa yang benar-benar hidup dalam pertobatan dalam Kristus, pertobatan yang sejati tentunya, dan melakukan kehendak Allah. Kita menyadari sebagai manusia kita lemah, kita tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, setiap saat dan masih ada napas hidup dalam hidup kita, kita harus mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita melawan segala keinginan daging, hidup dalam pertobatan, dan menjadi manusia baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah saat ini, hiduplah dalam pertobatan. Pertobatan tidak hanya kita ucapkan, tapi kita lakukan. Ibadah kita tidak hanya ibadah di dalam gereja, tetapi di luar gereja pun kita boleh mengasihi sesama kita. Percuma Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita beribadah di dalam gereja, memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetapi setelah keluar dari gereja, keluar dari persekutuan, kita masih membenci saudara kita, kita masih memandang rendah sesama kita. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Oleh itu, hiduplah dalam pertobatan yang sejati. Tuhan menyertai kita dan firman-Nya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu saat ini. Engkau mengajarkan kami tidak menjadi orang bebal, tetapi kami hidup dalam perubahan, hidup dalam pertobatan yang benar-benar sesungguh hati kami. Saat ini Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu, untuk seluruh orang-orang percaya dimanapun berada, terkhusus bagi jemaat-Mu yang berada di jemaat GKS Simpur, Gereja Pendohop. Berkati jemaat-Mu di sana. Biarlah Tuhan berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu. Apapun yang mereka lakukan, mereka tetap bersyukur dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Dan kami saat ini ingin menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah penyertaan dan perlindungan Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami berdoa dan memohon hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa, sebagaimana doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.